Anak jalanan seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat, tidak dipercaya dan jarang diberikan kesempatan. Seperti kita semua, anak jalanan juga manusia. Itulah yang dilihat oleh Abah Dindin, sosok yang sangat peduli dengan kehidupan anak jalanan. Bukan hal yang mudah. Abah Dindin juga melalui perjuangan untuk mendekatkan diri kepada mereka. Mulai dari berkumpul bersama sampai berpenampilan serupa. Pada akhirnya Abah Dindin bisa mengambil hati mereka. Abah Dindin menjadi figur penolong bagi anak-anak jalanan. Tempat berlindung dan kini juga merangkul. Merangkul mereka dengan memberikan pekerjaan. Melalui Yayasan Kumala, Abah Dindin membina dan membekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan daur ulang sampah. Sekarang masyarakat dapat melihat bahwa anak jalanan punya potensi dan bisa berkarya. Mereka bukan lagi binaan, melainkan mitra kerja. Dan semoga perjuangan Abah Dindin dapat membantu meningkatkan keadaan ekonomi mereka sehingga tidak akan kembali lagi ke jalanan. Dan Abah Dindinnya sudah ada di hadapan kita. Sehat Abah? Alhamdulillah sehat. Biasanya kok ada kata Abah itu biasanya orang Sunda, tapi ini dari Tanjung Priuk. Iya, saya aslinya Bandung, cuman terdampar di Tanjung Priuk. Lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Lagi Tanjung Priuk kapan itu teh? Tahun 2000 lah, kurang lebih tahun. Terdampar. Terdampar. Berarti tidak sengaja. Awalnya ya tidak sengaja itu. Gimana ceritanya? Jadi dulu saya pernah bekerja di pelayaran. Nah, habis gitu tiba-tiba ada sesuatu lah pokoknya ya. Makanya terdampar istilahnya Terdampar di ya. Tanjung Priuk. Dan numpang ceritanya di tempat teman yang punya rumah singgah awalnya. Sebentar, kerja di pelayaran berapa lama? 3 tahun lebih lah. Ke Indonesia tuh luar? Di Tanjung Balai Karimun, Batam, Singapura. Oh gitu. Emang ada kejadian apa sampai akhirnya di Tanjung Priuk? Saya kan dulu kerja di kapal keruk. Jadi ngelihat banyak pulau-pulau tiba-tiba hilang gitu kan. Terus tempat nyari ikan nelayan tiba-tiba rusak gitu ya. Nelayannya demo. Saya malah sempat dibilang ini pengkhianat negara tuh kayak gini nih katanya. Nah itu mulai kepikiran. Mulai kepikiran dari situ akhirnya saya tanpa bilang gitu ya ke perusahaan, saya kabur aja ke Jakarta. Karena hati nggak ngasih. Ya pertama itu hati nggak, ya mungkin udah di ini aja ya, udah diketok gitu ya. Lo inget lo mungkin gitu. 3 tahun yang 3 tahun setengah. Berat jadinya. Ya, karena betul. melihat depan mata ya. Dengan pekerjaan yang digeluti kok maaf merugikan orang banyak itu ya. Ya itu menurut saya ya. Ya. Masing orang punya pandangan masing-masing. Akhirnya terdamparlah di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Tanpa ada saudara. Teman-teman. Ada teman. Ada beberapa teman. Tadi tinggal di mana Pak di Pak Tanjung Priuk? Sekitaran Warakas, kemudian di Kebon Bawang. Tempat Ancol. penampungan. Tadinya ya rumah singgah gitu ya. Rumah singgah. Rumah singgah yang kebetulan kegiatannya ya itu membina anak-anak jalanan. Tadinya nggak tertarik gitu ya, cuman karena ya tiap hari ketemu anak-anak. Kemudian yang bikin menarik itu ketika saya habis duit kan. Jadi habis uang. Sisa kerja yang lama itu sampai habis. Habis karena saya dulu tuh senangnya bagi-bagi ke teman, ke saudara gitu ya. Karena merasa kerja waktu itu gampang nyari uang. Nah ternyata di Jakarta habis uang, nggak ada kerjaan kan. Bahkan untuk makan pun kita, aduh gimana nih, apa pulang ke rumah ke Bandung atau gimana. Tapi itu anak-anak itu kalau habis pulang ngamen, terus dia makan, selalu menawarkan. Kalau kita nggak mau, dia kadang nggak makan atau dia makannya di mana gitu, ngumpet gitu, nggak di depan kita. Nah kadang-kadang mereka itu, ayo Bah, waktu itu nyebutnya kakak belum abah. Sekarang udah kakek ya dari udah kakek. Jadi selalu menawarkan, ya akhirnya karena uang habis tuh ya, akhirnya ikut makan gitu kan. Tapi lama-lama kan gengsi juga ya. Iya. Ya akhirnya ikut ngamen. Sempet ngamen. Sempet ngamen, ke parkir di
terminal Rawamangun. Jadi awalnya cuma numpang tinggal, tanpa awalnya. berkegiatan, Ya. lama-lama duit habis, tapi mereka juga nggak berlebih, tapi tetap nawarin abah-abah di aku di Iya, situ. betul. Karena gini, yang menariknya anak-anak tuh, kan saya suka main gitar juga, suka ngerubungin gitu ya. Ini kok kuncinya aneh-aneh, kayak ajarin dong gitu. Jadi barter. Saya ngasih kunci-kunci lagu, mereka ngasih makan. Awalnya. Gitu kan, iya. Akhirnya abah ikut ngamen. Ya, sempat ngamen di Rawamangun, parkir juga. Nah, pada akhirnya kita juga sempat, saya bekerja di sebuah yayasan juga. Dan itu makin lama makin tertarik karena mereka anak-anak ini di satu sisi mereka jadi masalah waktu itu ya. Satu sisi potensinya banyak. Itu tahun berapa, Bah? Masih ingat nggak? Itu 2001. 2001. Awal saya bekerja di yayasan. Betul. Ya. Yayasan yang abah dirikan sekarang beda lagi? Beda lagi. Kalau yang didirikan ini tahun 2008. Ini 7 tahun kemudian. anak-anak yang ngajak juga. Tadinya kan kita sampai 2004 itu bekerja di yayasan, kemudian ya itu keluar lagi. Mungkin saya tuh ini Kenapa sih nggak bertahan ya? Iya mungkin. Karena kadang-kadang suka beda apa ya, suka beda ide, kadang-kadang perang. Kalau kita nahan, saya nggak bisa nahan. Kalau saya bilang nggak enak, merasa nggak enak, ya udah. Gitu. Oke, abah mah tipenya kalau hati nggak ngasih, nggak mau ngejalanin karena nggak enak gitu. Apalagi orang-orang yang di sekitar kita lihat, ini nggak bagus lah untuk mereka misalnya. Ya, Bah maaf, abah sudah berkeluarga saat itu? Oh saat itu belum, saya masih bujang tulen. Oh gitu. Tapi berarti keluarga di Bandung tahu abah tuh tidak ada kerjaan, malah ngumpul sama anak-anak jalanan, itu tahu? Nggak tahu awalnya, saya bilang kerja. Karena kan kalau saya cerita ke ibu ya gimana dia sedih. Kalau cerita, saya kan paling besar. Kalau cerita ke adik-adik gimana mereka menilainya. Kan? Abah lulusan apa emang? Saya sih kebetulan sekolahnya di STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Tapi awalnya ya nggak tertarik dengan sosial gitu. Tapi saya justru nyemplung. Sampai tahun 2008 mendirikan Yayasan Kumala. Yayasan Kumala itu apa, Bah? Kumala itu awalnya ini nama istri. Istri itu Kumala. Ini sebenarnya strategi biar istri sabar juga, ngedukung yayasan. Jadi namanya dipakai yayasan. Embel-embelnya ada tuh kepanjangannya, Kreatif Usaha Mandiri Alami. Kumala, kreatif usaha mandiri alami. Ya. Kumala. Ya. Tapi pada intinya itu nama istri. Jadi biar aman gitu. Jadi istri support juga. Support juga. Nah, yayasan itu bersama dengan anak-anak jalanan. Ya. Apa yang dilakukan, Bah? Ya awalnya kita memang, jadi sebelum bentuk yayasan, kita bikin komunitas tadi gitu ya. Jadi saya melihat anak-anak tuh kok asik, senang bikin kreativitas karya dari daur ulang. Karena di daur ulang tuh bukan kita seolah-olah mengerti tentang lingkungan, tentang bisnis awalnya ya. Daur ulang itu gratis. Nggak pakai modal bahkan ya. Dari sampah yang dibuang orang jadi karya. Betul. Jadi uang. Dari ujung-ujungnya jadi uang. Walaupun awalnya orang beli karena kasihan, hitung-hitung nyumbang gitu. Ya. Tapi kan kita berpikir anak-anak nih ya, nggak bisa Bah begini. Jadi gimana caranya orang beli itu karena butuh. Jangan kata nyumbang, gengsi saya katanya gitu kata anak-anak nih ya. Jadi selambat laun ya kita belajar kualitas, ragam produk. Oke. Tapi ini idenya dari mana sih Pak tiba-tiba bikin yayasan lah? Sendiri gara-gara melihat anak jalanan yang berbakat? Enggak, jadi idenya justru dari anak-anak ini yayasan ini. Jadi dulu kan jujur ya kita maaf nih, tapi ini semoga jadi berkah buat mereka-mereka yang dulu katakan mengintimidasi kita gitu. Jadi kita tuh sering diusir sama tetangga. Kalau anak-anak kan maklum, kalau anak jalanan itu kalau lagi nyanyi ini nggak tahu waktu sampai malam, sampai subuh. Terus kalau pulang ngamen kan kadang-kadang malam, nah itu menjadi mungkin ketidaknyamanan tetangga. Sampai kalau ada kehilangan tuh yang pertama didatengin kita, digeledah, ya tertuduh lah gitu. Nah, buat kita sih nyantai aja, aman-aman aja. Cuman kan tetangga lama-lama ya kita diusir, pindah lagi, diusir lagi, begitu dan begitu. Nah anak-anak ada ide waktu itu, Bah
coba kalau kita bikin yayasan, ada plang yayasan di tempat kita mungkin nggak kayak gini katanya. Lama-lama gitu. Lama-lama. Jadi saya ngikutin idenya anak-anak awal. Oh, tapi Abah tuh dituakan sama anak-anak jalanan itu ya? Ya emang udah tua. Maksudnya dihormati. Kan ada Ya. kan usianya nggak muda lagi tapi nggak dihormati. Ini dituakan itu dihormati. Karena gini mungkin ya, yang saya ingat ya, anak-anak ke jalanan itu bukan sekedar dia nyari uang. Tapi Nyari figur. Buktinya mereka punya kelompok-kelompok yang punya abang-abangan tuh ya. ya. Abang-abangan itu biasanya kan walaupun mereka setor nih hasil ngamen, tapi dia memperhatikan. Kamu lo udah makan belum? Lo sakit beli obat dong, minimal gitu ya. Nah, sementara maaf ada beberapa keluarga yang sebodoh dengan anaknya. Ya, Nah, inilah akhirnya. ketika mendapat figur abang-abangan dia. Nah, ini yang saya pelajari dari abang-abangan. Berarti saya juga harus jadi figur mereka gimana caranya gitu. Dan ternyata alhamdulillah berhasil gitu. Tapi anak jalanan itu kan emang image-nya tuh kesannya tuh negatif ya. Ya. Berandal, Iya, betul. jahat dan Ya. padahal aslinya mah ada yang gitu. Ada yang gitu oknum lah gitu Ya. ya. Tapi aslinya bayangkan ya, kalau saya lihat mereka tuh pekerja keras. Pagi-pagi itu selalu dia jam 6 atau setengah 7 tuh udah jalan bawa gitar. Iya. Itu tiap hari. Iya. Karena apa? Dia bilangnya ini jam kerja saya. Kalau orang berangkat ngantor, saya nggak boleh kesiangan kan gitu. Kalau kesiangan rugi saya gitu. Iya. Nah, itu yang saya pelajari, ini kan potensi sebetulnya. Perlu figur dan alhamdulillah ketemunya figur Abah Dindin. Ya kita juga Jadi dari nyemplung ke jalan juga, jadi iya. dekat gitu. Wah hebat banget. Maaf Pak belum disuguhin. Oh. Arafa. Nih anak saya nih. Anak saya lagi. Ini nih. Tuh lihat tuh. Majikan iya. saya ini. Oh iya. Baik banget ya, Bah. Katanya pengen jadi anak jalanan katanya. Oh, tapi anak jalanan yang keren. Saya mau dibonceng sama Stephen William. Oh, Anak jalanan. Ya, emang anak jalanan itu harus dandanan seperti ini, Bah? enggak juga. Biar keren. Anak jalanan nih, Bos. Senggol dong. Apa itu apa sih? Ini senggol bacok itu apaan itu? Biar keren, biar kayak kuat, tangguh. Kan begini. Ini mah palsu Arafa Ya, namanya juga biar keren. Kreatif. Kreatif. Anak jalanan kan begini kan, Bah? Ya, ada dulu itu kalau anak-anak tuh ada yang ngesot gimana lah cara nyari uang ya. Oh iya. Coba merahin, ada juga. Iya. Karena saya juga pernah ikut. Katanya pakai terasi gitu ya. Ih, berarti banyak cerita nih dari Abah. Itu Arafa Masukin Arafa ke grup WhatsApp-nya dong. kreatif. Arafa apa? Ini katanya Abah bisa mengubah kertas jadi barang-barang yang bagus. Nih, kebetulan. Jadi gini ya teman-teman ya. Nanti Abah kita tantang untuk membuat sesuatu karya dengan kertas-kertas ini. Anggap ini limbah. Iya, Oke, iya. dan juga nanti kita akan mengulik lagi, mengorek cerita Abah. Katanya Abah pernah ngemis dengan teknik pakai obat merah, pakai terasi supaya dilalerin. Ntar cerita ya. Boleh. Dan kiprah lainnya. Oke. Bisa jadi inspirasi Arafa. Jangan. Jangan. Jangan kemana-mana, tetap di The Hakims. Terima kasih teman-teman masih bersama kami di sini di The Hakims. Abah ini Ya. dari kertas yang Arafa pegang kayak gitu Ini atau HPS. Betul, HPS. Bisa, kertas koran. Salah satunya koran, kardus. Itu kita biasanya ada yang murni, ada yang dicampur dengan sampah organik. Jadi gini, Abah itu di yayasan Ya. kan dari tahun 2008. Ya 2008. Berarti sudah kurang lebih 13 tahun. Betul. Ada berapa jumlah anggota atau apa namanya? Anggota. Jadi gini ya, di yayasan itu kita kadang-kadang ganti-ganti ya. Misalnya anak ini udah pintar bikin produksi, udah jadi trainer. Ketika ada peluang kesempatan yang lebih bagus kita dorong. Walaupun usaha kita keganggu. Dijorokin. Malah dijorokin. Tikus. Walaupun kadang usaha kita keganggu ya. Karena itu tadi SDM-nya kan berkurang ya. Rekrut lagi yang baru, anak-anak baru, diajarin Anak-anak lagi. baru itu selalu anak jalanan. Apakah ada yang bukan anak jalanan juga? Atau Mungkin- ada anak bawang kah? Anak bawang. Kan anak baru masih bawang. Di kita sih selama ini anak-anak jalanan. Mereka punya orang tua, punya rumah. Kalau yang punya orang tua ada, tapi nggak boleh tinggal di yayasan. Oh. Tapi kalau mereka yang murni, tidur di jalan, ini di jalan, ya itu boleh tinggal di yayasan. Berapa orang tuh Pak sekarang?
Kalau sekarang tinggal ya mungkin ada 12 lah ya. 12 orang 12 saja. orang. Kalau dulu Tapi in puluhan. out bisa sampai berapa dulu? Pokoknya kalau total mungkin saya pernah ini ya, pernah diminta untuk mendata itu 900-an. Masya Allah. 900 anak jalanan. Dari obrolan bersama Abah Dindin, katanya ada kurang lebih kalau didata tuh sampai 900 anak didik Abah. Semuanya rata-rata anak jalanan. Bahkan banyak yang sudah menjadi orang alias yang berhasil. Bahkan juga ada yang sudah jadi trainer keliling Indonesia dan mendampingi Abah sampai sekarang. Siapa dia ya? Saipul. Apa kabar Mas Saipul, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berapa lama bersama dengan Abah? Udah hampir 20 tahunan. 20 tahun? Iya. Hampir 20 Berarti tahun. dari awal, Bah? Dari awal. Dari Menjadi awal. salah satu saksi bagaimana kiprah Abah mendampingi anak-anak jalanan. Iya. Gimana menurut Ipul? Oh, luar biasa sekali. Buat pribadi saya sendiri ya, sampai sekarang ini ya alhamdulillah saya udah punya anak 2 ya dari Abah inilah. Oh gitu? Heeh. Dulu Ipul emang di jalanan? Ya dulu di jalanan ngamen, jadi semir sepatu begitulah, kayak di jalanan. Terus ketemu Abah gimana ceritanya? Awalnya lagi nyemir sepatu, nah itu diajak. Sebelumnya sih bukan Abah yang diajak, sama Kak Amin. Nah dikenalin baru sama Kak Sama Abah. Terus? dikenalin Abah sampai dilatih komputer, disekolahin sampai begitu. Sesuatu yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Iya benar sekali. Sampai sekarang alhamdulillah punya kehidupan Iya. pribadi, istri, Iya. anak, karir juga mungkin ya kita sebut seperti itu ya. Ya alhamdulillah gitu. Dia udah keliling Indonesia ini. Iya, Pul. Ya kurang begitu. kurang Ngapain begitu. keliling Indonesia? Jadi nggak ada mimpi ya buat naik pesawat aja kita itu ya belum nggak ada mimpi lah sampai ngajar-ngajarin jadi trainer begitu. Jadi trainer daur ulang ini Wow, gak pernah terbayangkan nggak sebelumnya. pernah terbayangkan. Mau ngomong apa Abah? Sok. Mungkin belum pernah mengungkapkan ungkapan terima kasih. Coba silakan. Sok, Ya, pandang kalau- Abahnya. Abah, sok. Ntar bercucur lagi. Sok, silakan. Pul. Kalau buat saya pribadi ya sangat terima kasih sekali ya. Ya mungkin ucapan terima kasih nggak cukup kali ya. Abah ini udah kayak orang tua saya sendiri gitu. Jadi ya sama-sama paham lah gimana pokoknya. Coba ungkapkan, ucapkan. Ayo, Pul. Ya terima kasih buat Abah yang udah ngebina saya dari kecil, bahkan dari nggak tahu apa-apa sampai akhirnya sekarang saya udah tahu gitu. Jadi tahu apa-apa lah sampai punya anak, punya istri. Sampai bisa keliling-keliling buat ngajar-ngajarin itu udah luar biasa sekali. Terima kasih. Peluk, Bah. Ini apa ya? Harta saya ya. Jadi harta saya. Jadi sebetulnya bukan mereka yang banyak dibina gitu ya. Justru saya yang banyak terinspirasi dari anak-anak saya. Ketika kalau dulu itu kan ya waktu awal-awal membangun rumah tangga apalagi ya. Ditanya hasil misal sama istri. Kadang-kadang beras di rumah habis bawa ke yayasan ngelewat ya. Mereka yang selalu menenangkan, bah nggak usah gitu, lebih baik kita ngamen dulu katanya. Kita beli, nggak usah diganggu yang dari rumah. Nah tapi kan justru perasaan saya sayang itu bukan nggak ada istilahnya alasan apapun ya, kecuali ya mereka ini menjadi inspirasi saya, menjadi energi bahkan ya, energi ketika saya banyak kejadian entah terpuruk, dizolimi atau di apa gitu, mereka yang paling depan. Jadi buat saya bahkan dulu sering ada perusahaan yang nawarin kerja gitu ya, ini kan bingung nih. Satu sisi kita punya keluarga, pengen punya penghasilan, tapi satu sisi ini yang lebih kuat, lebih berharga buat saya. Dan akhirnya
ya kita kalau makan asin ya makan asin bareng. Kalau makan ayam bareng. Akhirnya happy aja. Alhamdulillah sehat sampai sekarang gitu ya. Ini Sok atuh Abah punya. mewakili anak-anak ini ngucapin makasih ke Ipul dan anak-anak. Oh Coba, iya. sok. Aduh ini jadi nggak ini nih. Sok, nggak apa-apa Bang. Ya selama ini ya mungkin saya cerewet ya. Tapi nggak lain adalah balas jasa saya buat kalian. Saya ingat ketika awal dulu di Jakarta sedang susah lah ya istilahnya. Apalagi banyak orang yang nggak percaya. Saya banyak yang ya kalian tahu lah. Yang paling depan membela saya adalah kalian. Yang meyakinkan keluarga saya adalah kalian. Sampai hasil sekarang kita dipercaya oleh pemerintah, oleh berbagai perusahaan itu ya kalian yang mensupport. Jadi ya jasa kalian. Kita nggak akan bisa. Bahkan mudah-mudahan kita bisa jadi manfaat buat banyak orang, lebih banyak orang gitu ya. Ya. Itu. Jadi kalau materi mungkin bisa diukur, dicari. Bahkan kalau kata kalian bilang tuh materi itu unlimited katanya. Punya pengen 1.000 udah dapat 1.000, pengen 2.000 terus. Tapi yang kita lakukan selama ini dengan banyak manfaat buat orang, kita bisa hidup, bisa dihargai orang. Nah itu pelajaran satu-satunya yang saya dapat dari mereka. Terima kasih Abah. Iya. Teman-teman, orang hebat itu tidak pernah mengaku kalau dirinya hebat. Cukup orang sekitar yang mengakui bahwa orang-orang hebat itu benar-benar membuat orang sekitarnya semakin kuat. Bang Ipul, Saipul ini salah satu contoh anak jalanan yang diangkat dan bisa menjadi bermartabat seperti sekarang. Ungkapan hati dari kedua insan yang bekerja dengan hati. Abah meninggalkan pekerjaan sebelumnya karena tidak cocok dengan hati Abah. Dan sekarang walaupun secara keuangan unlimited, tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal, tapi kebahagiaan yang dikejar itu sudah didapat. Abah terima kasih sudah bermanfaat untuk manusia lainnya. Amin. Mudah-mudahan acara kita pun bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya untuk bersyukur dan juga mentafakuri diri apa yang bisa kita berikan kepada orang banyak. Makasih ya, Arfah. Runtuh tuh. Iya, makanya masa anak pun nangis. Gak enak dilihatnya. Udah. Makasih Abah Dindin. Ya, sama-sama. Saipul terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Ketemu lagi minggu depan dengan tamu inspiratif lainnya. Tetap di The Hakims, Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah.